Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Fiana Maulida dengan NIM D3108028. Bersama saya, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai perilaku organisasi. Nah, sebelumnya di dalam organisasi, di mana organisasi itu merupakan unit sosial yang sengaja diatur, yang terdiri dari lebih dari 2 orang, yang mereka tuh diatur untuk mencapai sasaran atau serangkaian sasaran bersama. Nah, di dalam organisasi ini tentunya memerlukan bidang studi agar organisasi ini tuh berjalan secara efektif. Nah, ilmu pengetahuan yang mempelajari itu apa sih? Nah, ilmu mempelajari itu yaitu perilaku organisasi. Nah, ilmu organisasi itu merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan organisasi terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan dari menerapkan ilmu pengetahuan ini itu agar organisasi ini tuh berjalan secara efektif. Nah, jadi dengan menerapkan atau mempelajari perilaku organisasi ini diharapkan organisasi itu dapat berjalan secara lebih efektif. Kemudian dalam organisasi ini kan pasti kita nggak luput ya dari manajemen dan manajer gitu. Jadi teman-teman pasti udah nggak asing dong dengan manajemen. Nah, manajemen ini kan merupakan seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi manajemen itu pasti diperlukan beberapa orang gitu untuk menyelesaikan pekerjaan agar pekerjaan itu diselesaikan gitu. Kemudian dalam manajemen ini kan juga pasti tentunya kita ada manajer gitu. Nah, manajer itu merupakan individu yang mencapai tujuan atau menyelesaikan tugasnya itu melalui individu lain. Kemudian fungsi manajemen ini itu ada perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, kemudian ada kepemimpinan atau leading, dan pengendalian atau controlling. Nah, dari peran manajemen ini tuh ada 3. Nah, yang pertama itu ada antar personal, informasional, dan pengambilan keputusan. Nah, dari pengambilan keputusan dari antar personal ini itu yang pertama tuh ada figurehead gitu. Nah, figurehead ini apa sih? Nah, figurehead ini merupakan kayak simbolik yang diperlukan untuk melakukan tugas rutin yang bersifat hukum atau sosial. Kemudian itu ada leader. Nah, leader tentu teman-teman udah nggak asing dong. Leader itu bertanggung jawab atas motivasi dan arahan karyawan. Jadi mereka tuh mengarahkan si karyawan-karyawan ini, fungsinya leader itu. Nah, kemudian ada liaison. Nah, liaison ini merupakan dari liaison ini merupakan mereka itu menjaga jaringan kontrak atau kayak network gitu dari luar. Nah, untuk memberikan menjaga network gitu agar mereka tuh memberikan bantuan dan informasi gitu, dimana dia ini tuh memberikan bantuan dan informasi dari luar gitu. Kemudian ada informasional. Nah, yang pertama itu ada monitor gitu. Monitor ini menerima berbagai macam informasi yang berfungsi, mereka itu sebagai pusat syaraf informasi dari luar, dari internal gitu, dan juga dari eksternal juga. Nah,
Jadi mereka itu menampung segala informasi maupun dari internal ataupun dari eksternal. Nah, kemudian itu ada diseminator. Nah, diseminator ini tuh mereka tuh menerima informasi dari pihak luar. Nah, jadi mereka tuh menerima informasi dari pihak luar, setelah itu mereka menyampaikan ke pihak internal. Kemudian ada juru spokesperson atau juru bicara. Nah, di mana mereka itu menyampaikan informasi dari internal ke pihak luar. Jadi mereka tuh kayak menyampaikan kayak mengenai rencana, kemudian ada kebijakan, tindakan, dan hasil diskusi dari organisasi itu. Kemudian ini tuh mereka biasanya kayak nyampaikan pada, atau ini tuh dijadikan sebagai pakar dari industri organisasi tersebut. Kemudian ada keputusan atau decisional. Nah, yang pertama itu ada entrepreneur. Nah, entrepreneur itu merupakan mereka yang mencari peluang di organisasi dan lingkungannya dan memulai proyek untuk membawa perubahan. Jadi mereka itu emang ya pengusaha gitu kan. Jadi kayak mereka tuh pasti mencari sesuatu yang baru dan harapan itu emang bawa perubahan. Kemudian ada disturbance handler gitu. Disturbance handler itu mereka itu kayak bertanggung jawab atas tindakan atau korektif ketika organisasi itu menghadapi gangguan yang genting gitu, kayak disturbance, kayak genting gitu dan kayak nggak terduga gitu. Jadi kayak misalnya ada tiba-tiba masalah gitu, nah nanti mereka yang menghandle gitu. Kemudian ada research educator. Nah, ini merupakan mereka tuh yang membuat atau menyetujui keputusan yang ada di organisasi gitu. Kemudian negosiator. Nah, ini tuh bertanggung jawab untuk mewakili organisasi pada negosiasi yang besar gitu. Next. Nah, kemudian ada disiplin ilmu yang mendukung. Nah, dari perilaku organisasi ini tentunya kan kita memerlukan kayak ilmu-ilmu dari luar gitu ya. Nah, disiplin ilmu yang mendukung ini tuh yang pertama ada psikologi. Nah, psikologi ini tuh berkaitan dengan individu ya gitu. Kemudian psikologi sosial yang mana itu berkaitan dengan individu tapi dalam konteks sosial. Nah, kemudian ada sosiologi. Nah, di mana ini tuh mencangkup masyarakat dan struktur sosial. Kemudian antropologi yang dimana ini tuh mempelajari nilai, budaya, serta perkembangan manusia. Kemudian ada ilmu politik, dimana mereka tuh mempelajari mengenai juga kekuasaan, pengambilan keputusan. Nah, next. Nah, untuk dari disiplin ilmu itu mereka tuh ada semacam ada kayak ada disiplin hobinya gitu. Nah, itu dimulai dari psikologi, di mana psikologi ini kontribusinya itu ada learning, kemudian motivasi, kepribadian, personality gitu, emotion, persepsi, kemudian training, terus ada efektivitas kepemimpinan atau leadership effectiveness, kemudian ada kepuasan kerja, pengambilan keputusan individu, penilaian kerja, pengukuran sikap, kemudian seleksi karyawan, desain kerja, dan stres kerja itu. Nah, mereka tuh mencangkup secara individu seperti yang aku sebutkan tadi. Kemudian yang dari disiplin ilmu kedua itu yang sosial.
psikologi itu dia ini